Jadi walaupun ya tentu saja pada pelaksanaannya ya tadi kalau misalnya suami dalam keadaan sempit terus minta izin, minta maaf, ya mungkin istri juga kan bisa ngasih nafkah aja kan harus maaf ya deh baru segini dulu gitu kan. Karena harus diakui kalau rumah itu memang milik istri. Nah karena ini adalah otoritas dia, maka harus minta izin. Sampai seperti itu. Baik. Kalaupun misalnya begitu dan suami tidak mau memberikan rumah itu sebagai rumah istrinya, berarti tetap sang suami itu punya kewajiban memberi satu rumah. Nah, mau yang mana? Kalau istilahnya itu kalau sama-sama paham, kalau rumah ini rumah saya ya karena sebelum nikah. Nah, kamu itu ini yang lebih besar, yang lebih nyaman. Nah, bisa boleh gitu. Jadi yang jelas mau rumah manapun, yang jelas suami itu sepanjang hidupnya itu punya kewajiban memberi satu rumah pada istri. Kalau belum bisa, ya itu tadi harus memberi dengan memuliakan, penghormatan, minta maaf. Kenapa? Kita belum memberi istri itu semua haknya. Belum memberi semua haknya. Harus lebih baik tadi. Nah, kemudian di halaman 33 ini, kata Muhammad bin Yusuf rahimahullah, hendaknya suami yang mampu nih memberi rumah yang luas agar akal istri menjadi luas. Kemudian kata Abu Abbas Asy-Syafi'i, seorang istri tidak boleh dipaksa untuk tinggal di tempat yang sunyi dan menakutkan. Ya kalau di kota ini mahal, kalau mau luas ada yang sih yang murah, tapi di kilo 75 di tengah hutan ya nggak boleh juga. Walaupun murah gitu kan, nggak boleh. Jadi istri itu tidak boleh dipaksa tinggal di tempat yang sunyi. Jangan karena nyari luasnya, cari aja yang sunyi ya nggak boleh juga gitu kan. Rumah itu hendaknya berada di antara tetangga-tetangga yang soleh. Kenapa? Karena ketika suami pergi mencari nafkah dan lain-lain, si istri itu merasa tenang. Mengapa? Karena ya tetangga-tetangganya baik. Kan aman gitu. Tapi kalau tetangga-tetangganya tidak soleh, malah jadi merasa tidak aman. Padahal inti punya rumah itu ya agar tadi merasakan keleluasaan. Kata Imam Syafi'i, tempat tinggal hendaknya tempat yang bisa membuat istri menikmati hidup yang selayaknya. Jadi ukurannya itu standar, ya standar sesuai dengan keadaan yang sekarang. Nah ini yang makanya saya sembunyikan dulu buku ini. Rumah istri hendaknya berhawa sejuk, tidak kepanasan di musim panas dan tidak kedinginan di musim dingin. Jadi saya sembunyikan ini. Wah ini gawat ini, istri saya nanti minta AC. Waktu itu kan, waduh masih barang mewah AC buat saya. Walaupun ya akhirnya ketahuan juga sih sama istri itu buku apa. Akhirnya dibaca ya, sudah saya bikin presentasi saja. Jadi rumah istri itu hendaknya berhawa sejuk, tidak panas di musim panas dan tidak dingin di musim dingin. Berarti kalau di daerah-daerah yang seperti Saudi itu ya ada pendingin, ada pemanas. Karena di musim dingin ya harus dihangatkan. Kalau zaman dulu, mereka itu zaman dulu ya, cara mensiasatinya, apalagi di sana jarang hujan, rumah itu tanpa atap. Jadi rumah-rumah zaman dulu itu tidak pakai atap, tapi ada sedikit untuk tempat bernaung. Jadi kalau malam tidak panas. Kalau misalnya hujan, ada bagian yang bisa dipakai bernaung. Kalau kedinginan, ya suami yang harus bawakan kayu bakar supaya rumah itu jadi hangat. Itu soal tempat tinggal. Sekarang makan minum. Makan minum. Kata Ibnu Qudamah, setelah istri menyerahkan kehormatan pada suaminya, maka hendaknya dia berhak atas makan, minum, dan tempat tinggal. Kalau kata Ibnu Qudamah. Bahkan untuk keperluan makanan ini dia dan anaknya, kalau suaminya pelit, istri itu boleh ngambil uang suami. Ini ada hadis nih. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, suaminya nih dari suaminya Ummu Jamil, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku. Illa ma akhadtu mimalihi bigori ilmihi. Fahal alayya fidzalika min junah. Abu Sufyan itu pelit, nggak pernah memenuhi keperluan saya dan anak-anak saya, kecuali kalau saya ambil tanpa sepengetahuan dia. Jadi diambil diam-diam. Nah, apa saya dosa kalau begitu? Ngambil uang suami diam-diam untuk keperluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi mimalihi bil ma'ruf. Kamu boleh mengambil dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya itu ya secukupnya tadi.
Ma'ruf di situ ya sesuai dengan ukuran. Jadi Abu Sufyan itu kaya, tapi susah ngasih sama istri. Kata Rasulullah, ya ambil aja diam-diam secukupnya. Maka di sini disebutkan ma yakfiki wa yakfi baniki. Nah, itu yang disebut dengan ma'ruf. Apa saja yang cukup untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian kalau soal makanan di sini disebutkan di halaman 134, suami tidak boleh memberikan atau menyediakan makanan dari sisa hari kemarin. Artinya makanan itu harus masih segar. Ya kalau ada kulkas masih segar kan. Intinya jangan sampai istri sama anak tuh makan makanan basi. Intinya itu supaya tidak jadi penyakit. Kemudian kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um juz 5 halaman 87, kewajiban suami menyediakan peralatan masak dan air untuk istri. Jadi istri itu wajibnya masak untuk suami. Tapi kalau airnya suami yang bawakan. Alat masaknya kewajiban suami yang menyediakan. Ya kalau zaman dulu kewajiban suami itu untuk, zaman dulu kan susah air, apalagi di Arab zaman dulu. Maka kewajiban suami itu yang membawa air dari luar ke dalam. Atau dia bisa menyuruh orang mengupah untuk dari luar ke dalam. Ya kalau sekarang kewajiban suami lah supaya dipasangkan PDAM gitu kan. Sama untuk masak. Jadi bukan kewajiban istri untuk membawa kayu bakar, tapi kewajiban suami. Yang disebut di dalam Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, di mana disebutkan di situ membawa kayu bakar, maksud di situ menyebar fitnah. Bukan budaya zaman dulu perempuan membawa kayu bakar, bukan. Makanya dilanjutkan lagi oleh Imam Syafi'i, sekiranya di rumah ada sumur, maka suami harus menyediakan ember dan tali. Dan juga keperluan lain untuk membuat istri tidak harus keluar rumah. Ya kalau sekarang ya kompornya, kompor gas kan tinggal beli gasnya. Nah kalau gas habis itu kewajiban suami sebenarnya. Kemudian macam-macam nafkah itu pakaian. Kita bahas dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan setelah ini. Pakaian istri hendaknya bisa digunakan di musim panas dan sebagian di musim dingin. Suami wajib memberikan kepada istrinya pakaian tidur dan pakaian di rumah serta pakaian untuk bepergian. Ada juga ulama yang mewajibkan suami menyediakan pakaian untuk sholat. Nah ini makanya kalau mazhab Syafi'i ada istilah mukena. Mukena atau ruku itu di antara kewajiban suami itu satu, ngasih pakaian di musim panas. Pakaian musim panas itu tipis tapi tidak tembus pandang. Itu pakaian di musim panas. Pakaian di musim dingin otomatis harus tebal. Jadi paling tidak itu mesti dapat dua itu. Jangan sampai musim panas pakai pakaian musim dingin, gerah kan, pakai pakaian tebal. Atau di musim dingin pakai pakaian di musim panas, ya kedinginan. Jadi harus ada pakaian musim panas, pakaian musim dingin, pakaian tidur, pakaian untuk di rumah buat masak, dan pakaian untuk bepergian, serta pakaian buat sholat. 6 tuh kan, musim panas, musim dingin, kemudian untuk di rumah, kemudian baju tidur, kemudian baju sholat. Kalau Imam Syafi'i itu begitu.